Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Pada era keemasan bajak laut saat ini, muncul begitu banyak orang yang ingin berpetualang mencari One Piece. Jumlah bajak laut di lautan sudah tidak bisa dihitung lagi, mulai dari yang paling lemah sampai yang paling kuat. Dari sekian banyak bajak laut yang ada, muncul istilah generasi terburuk yang merujuk kepada 12 orang bajak laut. Generasi terburuk terdiri dari 11 orang supernova dan 1 orang Yonko. Mereka diberi julukan itu tentu bukan tanpa alasan. Belakangan ini, mereka selalu terlibat dalam berbagai konflik. Mereka juga sering melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan kekacauan. 12 orang bajak laut itu dinilai sangat berbahaya oleh banyak orang, terutama oleh pemerintah dunia dan angkatan laut. Dalam video kali ini, Admin akan membahas tentang pergerakan dari para generasi terburuk, dari yang ada di dalam Wano Kuni sampai yang ada di luar Wano Kuni. Kita mulai pembahasan ini dari negeri para samurai, yaitu Wano Kuni. Di sana terdapat cukup banyak generasi terburuk, di antaranya adalah Luffy, Zoro, Kid, Killer, Law, X-Drake, Basil Hawkins, dan Strachman Appo. Luffy, Zoro, dan Law saat ini sudah memasuki Pulau Onigashima untuk berperang melawan Kaido dan Big Mom. Di sana, Luffy dan kawan-kawan juga sedang bersama dengan Kid dan Killer sejak manga chapter 974. Meski berada di pihak yang sama, Luffy dan Kid tidak terlihat akur, karena keduanya lebih terlihat seperti rival. Hal tersebut wajar saja karena Kid memang tidak pernah berniat untuk beraliansi dengan Luffy, bahkan dengan siapapun. Dia sudah kapok dengan yang namanya aliansi karena sebelumnya dia dihianati. Kali ini hanya kebetulan saja mereka punya tujuan yang sama, maka mereka berusaha memasuki Pulau Onigashima dalam waktu yang bersamaan. Menurut Admin, saat di Pulau Onigashima nanti, Luffy tidak akan bisa mengalahkan Kaido seorang diri. Karena sejak manga chapter 923, sudah terlihat jelas perbedaan kekuatan yang begitu besar antara Luffy dan Kaido. Meski sekarang Luffy sudah bertambah kuat karena menguasai Bushoshoku Haki tingkat tinggi, itu masih belum cukup. Luffy akan tetap mendapatkan banyak bantuan untuk mengalahkan Kaido. Dalam hal ini, ada 3 nama yang kemungkinan besar menghadapi Kaido secara bersama-sama. Mereka adalah Luffy, Law, dan Kid. Sebagai karakter utama, Luffy wajib melawan Kaido, karena Kaido merupakan musuh utama dalam arc ini. Tapi selain Luffy, akan wajar juga apabila Kid melawan Kaido. Itu karena Kid memiliki dendam yang sangat besar terhadap Yonko tersebut. Jadi tidak akan adil bagi Kid jika dia tidak mendapatkan peran dalam menghadapi Kaido. Selain itu, ada juga Trafalgar Law. Law merupakan orang pertama yang mengajak Luffy menumbangkan Kaido sejak Arpang Hazard. Pria dengan julukan Dokter Bedah Kematian itu juga memiliki kekuatan buah iblis OP-OP Nomi. Salah satu kemampuan dari buah iblis itu adalah menyerang bagian dalam tubuh seseorang. Mengingat bagian luar tubuh Kaido sangat kuat dan keras, maka kekuatan dari Law ini bisa sangat berguna. Law juga akan menjadi tokoh penting yang sebisa mungkin akan membuat Luffy dan Kid tetap akur saat menghadapi Kaido nanti. Karena jika mereka bertengkar di tengah pertempuran, keadaan akan semakin kacau. Sedangkan untuk Zoro, dia juga pasti akan mendapatkan lawan yang kuat. Sejak manga One Piece chapter 978, terungkap bahwa Kaido punya seorang putra. Anak dari Kaido ini bisa jadi lebih kuat dari 3 komandan bencana atau mungkin setara. Nah, jika Zoro tidak mendapatkan porsi melawan Kaido, dia bisa saja melawan anaknya. Hal tersebut akan menarik, karena pada masa lalu, pedang Enma digunakan Kozuki Oden untuk menebas Kaido. Nah, sedangkan di masa sekarang, pedang Enma akan digunakan Zoro untuk menebas anak dari Kaido. Selain itu, ada juga X-Drake yang pergerakannya sangat menarik untuk dinanti. Dalam manga One Piece chapter 956 telah dikonfirmasi yang mana X-Drake adalah seorang angkatan laut. Dia tergabung dalam pasukan rahasia yang bernama SWORD. Tugasnya di Wano Kuni adalah sebagai mata-mata yang akan melaporkan informasi dari Wano Kuni kepada markas pusat angkatan laut. Sudah hampir pasti di perang Wano Kuni nanti X-Drake akan mengkhianati Kaido. Tanda-tandanya sudah terlihat sejak manga chapter 954. Dalam chapter tersebut ada orang misterius yang menolong Law. Dan Law bilang bahwa orang tersebut punya rencana besar. Orang misterius itu menurut admin adalah X-Drake, karena kaki dan bagian bawah jubahnya terlihat sangat mirip. Pada perang Wano nanti, sepertinya X-Drake akan berpihak kepada Luffy dan Law. Tidak ada masalah baginya bekerja sama dengan bajak laut, karena pasti prioritas X-Drake adalah untuk menumbangkan Kaido. Hal itu pun akan menjadi pemicu datangnya angkatan laut.
Jika dia melaporkan bahwa keadaan semakin kacau, tidak menutup kemungkinan bahwa markas pusat angkatan laut akan mengirimkan armada besar ke Wano Kuni. Ada juga generasi terburuk lain, yaitu Hawkins dan Appo. Untuk Hawkins, dia terakhir kali diperlihatkan sudah dalam keadaan terpotong-potong. Tapi di situ Hawkins masih hidup karena Law memotongnya menggunakan kekuatan buah iblis. Karakter seperti Hawkins yang merupakan bagian dari generasi terburuk tentu akan bisa selamat bagaimanapun caranya. Mungkin dia akan menggunakan kekuatan jerami miliknya untuk menyambungkan tubuhnya lagi, atau mungkin dia punya cara lain, karena seperti yang kita tahu, kemampuannya cukup unik. Setelah tubuhnya menjadi normal kembali, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia akan meramal kubu mana yang akan menang dalam perang Wano. Jika dia melihat kemungkinan menang lebih besar di kubu Luffy, maka dia akan ikut berperang dan beraliansi dengan Luffy. Hawkins kemungkinan besar pasti akan mengkhianati Kaido, karena sejak awal juga dia bergabung karena terpaksa. Hanya menunggu waktu saja sampai dia membelot. Kemungkinan kedua, hasil ramalan Hawkins menunjukkan persentase kemenangan lebih besar di kubu Kaido. Jika itu terjadi, Hawkins akan memanfaatkan keadaan ini untuk kabur dari Wano Kuni. Karena Kaido dan pasukannya sedang sibuk berperang, maka Hawkins bisa melarikan diri dengan mudah. Lalu Stretchman Appo. Sudah terungkap bahwa dia telah bergabung dengan Kaido lebih lama dari Hawkins. Sebagai generasi terburuk, sepertinya Appo juga menunggu kesempatan untuk membelot dari Kaido. Kesempatan itu akan dia dapatkan dalam perang Wano Kuni nanti, sehingga pergerakan Appo selanjutnya adalah pengkhianatan. Sekarang, mari membahas para generasi terburuk yang berada di luar Wano Kuni. Ada Jewelry Bonnie, yang terakhir muncul dalam manga chapter 908. Di sana diperlihatkan dia sedang menyusup dan sangat sedih saat melihat Kuma dijadikan budak oleh para Tenryubito. Sepertinya, Jewelry Bonnie memiliki hubungan tertentu dengan Kuma karena dia menangis saat melihat Kuma menjadi budak. Dalam manga One Piece chapter 925, diceritakan Sabo, Karasu, Lindbergh, dan Morley bentrok dengan Fujitora dan Ryokugyu karena mencoba menolong Kuma. Menurut admin, pertarungan itu berjalan sangat sengit, tapi berhasil dimenangkan oleh dua admiral. Setelah Sabo dan kawan-kawan kalah, kedua admiral itu langsung pergi dari sana untuk memulihkan luka. Nah, Sabo dan kawan-kawan yang sudah tidak berdaya dijaga oleh para prajurit angkatan laut biasa. Melihat kesempatan itu, Jewelry Bonnie dengan cepat langsung menolong Sabo dan kawan-kawan sebelum Fujitora dan Ryokugyu kembali. Jelas alasannya menolong mereka karena dia tahu bahwa Sabo dan kawan-kawan ingin menolong Kuma. Jadi, sekarang Sabo dan kawan-kawan sedang bersembunyi bersama Jewelry Bonnie. Begitu luka Sabo dan kawan-kawan sudah pulih, maka mereka akan sekali lagi mencoba menolong Kuma dengan bantuan Jewelry Bonnie. Tentu Sabo dan kawan-kawan yang telah kalah tapi menghilang membuat angkatan laut bingung. Informasi seperti ini akan ditutup-tutupi sehingga para jurnalis tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin para jurnalis menyangka bahwa Sabo dan kawan-kawan telah dibawa ke Impel Down sehingga di koran muncul berita yang menghebohkan soal Sabo. Dan berita soal Sabo itu sepertinya adalah tentang Sabo yang tertangkap dan dibawa ke Impel Down. Tentu berita itu tidak benar karena sebenarnya Sabo dan kawan-kawan sedang bersembunyi bersama Jewelry Bonnie. Lalu ada juga generasi terburuk yang sempat mencuri perhatian karena berhasil mengalahkan Charlotte Snake, yang pada saat itu Charlotte Snake masih menjabat sebagai komandan manis. Generasi terburuk itu tentu adalah Orochi. Dia terakhir diperlihatkan dalam manga chapter 795 yang sedang berada di Pulau Langit. Di sana, Orochi hanya sekadar menyembuhkan luka-lukanya. Tidak lama lagi, dia pasti akan segera turun ke Blue Sea dan akan terlibat konflik. Para generasi terburuk memang tidak jauh-jauh dari yang namanya konflik, karena untuk bertahan di dunia baru hanya ada dua pilihan. Melawan Yonkou atau tunduk pada Yonkou. Sebenarnya sih ada pilihan ketiga, yaitu menjadi Yonkou, seperti yang dilakukan oleh Kurohige. Lalu, ada generasi terburuk yang belum lama ini berulah di Whole Cake Island bersama dengan Luffy. Dia adalah Kapon Gang Beji. Akhir-akhir ini, dia dan bajak laut Fire Tank mengisi cover story, yang mana diperlihatkan sekarang mereka berada di Dressrosa. Di situ terlihat Chiffon telah bertemu dengan saudara kembarnya, yaitu Lola. Setelah dari Dressrosa, memang masih samar kemana bajak laut Fire Tank akan pergi. Menurut admin sih, pergerakan mereka selanjutnya adalah mencari kapal baru, karena kapal milik bajak laut Fire Tank sudah hancur dalam arc Whole Cake Island. Dan yang terakhir, ada generasi terburuk yang paling sukses sampai sejauh ini, karena dia telah berhasil menjadi Yonkou. Siapa lagi kalau bukan Marshall D. Teach alias Kurohige.
Dalam manga One Piece chapter 956, Kurohige juga sedang bersiap untuk memulai pergerakan. Dia akan pergi untuk mengambil sesuatu, yang mana menurut Kurohige akan sangat disayangkan apabila sesuatu yang diincarnya itu jatuh ke tangan angkatan laut. Admin pernah membuat teori bahwa yang diincar Kurohige adalah senjata kuno Pluton yang terkubur di Alabasta. Karena perlu diingat, di masa lalu Pluton pernah dibuat dan disembunyikan di suatu tempat. Sedangkan yang dimiliki oleh Franky itu hanya rancangan blueprintnya saja. Kemungkinan besar Pluton yang sudah jadi dikubur di padang pasir yang ada di Alabasta. Kalau kalian penasaran dengan video lengkapnya, linknya ada di deskripsi. Namun, ada juga beberapa alternatif lain yang menjadi teori yang cukup populer di kalangan para fans One Piece. Teori tersebut adalah Kurohige mengincar buah merah-merah Nomi milik Sabo. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Kurohige mengincar para mantan Shichibukai untuk dijadikan anak buahnya. Entah apapun yang diincar Kurohige, pergerakannya pasti akan memicu kekacauan besar. Nah itu tadi, informasi, pembahasan, dan teori pergerakan dari para generasi terburuk. Ada cukup banyak generasi terburuk di Wano Kuni, yang artinya mereka akan sering disorot dalam arc ini. Sedangkan, untuk para generasi terburuk di luar Wano Kuni, mereka akan mendapatkan banyak sorotan di arc selanjutnya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.